Ya, salam Bapak Ibu, kita berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah belajar bagaimana ibadah dengan segenap hati. Dan hari ini saya akan sampaikan satu tema ibadah pribadi dengan segenap hati. Saya rindu saudara bukan sekedar ibadah korporat. Ibadah bersama-sama itu mudah. Ibadah bersama-sama itu gampang dan menyenangkan. Tetapi ibadah pribadi itu enggak mudah. Dan seringkali tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dituntut sebuah kedewasaan. Orang yang dewasa rohani akan sanggup melakukan ibadah pribadi dengan tertib. Karena apa? Ibadah pribadi merupakan pondasi dan manifestasi iman pribadi. Saudara-saudara, banyak orang kalau ibadah korporat, ibadah bersama-sama di gereja, apalagi KKR, wow, itu menyenangkan sekali. Kenapa? Begitu banyak orang, acaranya begitu megah. Apalagi kalau ibadah Natal, saya percaya saudara, itu sangat menyenangkan kita. Karena apa? Wah, pasti ada hadiah Natal gitu kan. Minimal kita ada kue untuk kue Natal, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu perayaan, ucapan syukur. Tetapi ibadah pribadi dituntut sebuah kedewasaan. Maka itu hari ini kita akan sama-sama dalam tema kedewasaan rohani. Seri kedewasaan rohani ini, saya rindu saudara akan memahami satu hal yang sangat penting. Adalah ibadah pribadi dengan segenap hati. Saudara-saudara, seseorang yang memahami dan mengerti bahwa ibadah pribadi itu merupakan pondasi atau manifestasi atau perwujudan dari kedewasaan rohani. Saya percaya kalau saudara memahami hal itu, maka saudara akan berusaha sungguh-sungguh bagaimana kita masuk dalam ibadah pribadi. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita punya tujuan. Tujuan kekristenan itu bukan menjadi sempurna, tetapi justru menjadi dewasa. Sempurna itu nanti otomatis, tetapi dewasa itu nanti pilihan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11, itu tujuan kekristenan itu mencapai kedewasaan penuh. Mari kita baca ayat ini. Walaupun saya enggak dengar, saudara ucapkan di rumah masing-masing ya. Kita sama-sama baca 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua, saudara dan saya, telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita bongkar ayat-ayat ini luar biasa, banyak sekali rahasia pengajaran di sini. Tapi saya tertarik kepada satu kalimat yang Tuhan katakan apa? Sampai mencapai kedewasaan penuh. Saya rindu saudara menjadi Kristen yang dewasa. Katakan dewasa. Bukan anak-anak lagi saudara. Anak-anak itu adalah gampang sekali dia frustasi, tidak mandiri, mengandalkan orang lain. Kalau ibadah disuruh-suruh, baca Alkitab disuruh-suruh. Bahkan itu pun dengan berat hati dijalankan, bukan karena kerinduan dan memahami betapa pentingnya firman Allah, betapa pentingnya pujian penyembahan, betapa pentingnya kita itu melakukan kebenaran firman. Saudara, saya rindu malam ini kita benar-benar akan bertumbuh dari Kristen kanak-kanak menjadi Kristen yang dewasa. Sekali lagi, menjadi dewasa itu adalah proses dan pilihan. Tetapi menjadi sempurna itu otomatis. Kenapa? Karena ketika yang sempurna datang, yang tidak sempurna itu nanti yang tidak sempurna akan disempurnakan. Saudara tahu, kesempurnaan itu hanya terjadi kalau Tuhan Yesus datang kembali. Atau waktu kita meninggal baru sempurna. Tapi selama hidup kita di dunia, kita tidak akan bisa menjadi sempurna.
Maka itu dalam 1 Korintus 13 ayat 9 dikatakan begini. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan saudara sampai kapanpun sekolah S1, S2, S3, doktor, profesor tidak akan pernah sempurna. Saudara mau sekolah sepanjang umur tidak sempurna. Nubuatan pun tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, siapa? Yaitu Tuhan Yesus, Allah yang sempurna datang. Maka yang tidak sempurna itu lenyap. Artinya kita disempurnakan otomatis oleh kedatangan Tuhan. Tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Mau gak kita dewasa? Maka 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Waktu ketemu Tuhan muka dengan muka. Nah, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi saya ingin sampaikan, kesempurnaan itu otomatis. Kapan? Waktu Tuhan datang. Lalu bagaimana dengan kita? Banyak orang ingin sempurna, pelayanan sempurna, hidup sempurna, jadi stres. Untuk mengalahkan daging kita pengen sempurna, jadi stres. Maka ada orang kaum asketit, kaum pertapa, mereka pergi ke gua-gua, mereka pergi mencari tempat-tempat yang sunyi. Mereka begitu keras untuk mengalahkan kedagingannya. Tetapi apa yang terjadi? Bisa atau tidak? Saudara, walaupun saudara sampai mati pun, saudara mungkin puasa sampai sakit mah, saudara gak makan, gak minum, menyiksa diri. Tapi saya ingin sampaikan, sampai kapanpun kita tidak bisa menjadi sempurna dengan usaha kita. Yang Tuhan tuntut adalah kedewasaan. Kristen yang dewasa bukan Kristen yang sempurna. Saya kadang-kadang sedih, ada pendoa yang begitu berjuang keras. Sampai puasa mati-matian tapi tetap tidak sempurna. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar begitu keras kepada jemaatnya. Tetapi tidak akan bisa sempurna. Jadi sampai kapanpun kita dengan usaha kita tidak sempurna. Tapi waktu Tuhan datang, yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Jadi Tuhan menuntut kedewasaan. Apa ciri dewasa? Banyak kriteria dewasa banyak. Tetapi ada beberapa penting yang saya sampaikan. Kedewasaan rohani ditandai dengan kemandirian. Saudara mandiri, orang yang mandiri bangun pagi gak usah dibangunkan. Kalau masih anak-anak, bangun sekolah-sekolah kan gitu kan. Mama membangunkan, mandi tidak usah disuruh mandi karena sudah waktunya mandi nih. Saudara mandi sendiri, waktunya belajar sendiri, waktunya ke gereja sendiri. Tidak usah disuruh dan tidak bergantung kepada orang lain. Berapa banyak imanmu bergantung kepada orang lain? Anak-anak muda ingat ya, kalian harus dewasa rohani. Dewasa tidak bicara umur, tetapi dewasa bicara tentang kemandirian. Kalau saudara baca Alkitab sendiri baca. Saudara memuji menyembah, saudara tidak tergantung orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kepada Tuhan, kewajiban-kewajiban kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan tanggung jawab. Kepada sesama juga begitu, sebagai suami, istri, anak, sebagai pelajar, sebagai karyawan, kita lakukan dengan tanggung jawab. Kita penuh empati, bisa peduli sama orang lain. Kita berani memberi. Orang dewasa itu memberi. Orang dewasa bukan menerima terus, saudara. Minta terus, tapi kita memberi. Kalau kita udah dewasa, udah kerja, kita pulang kampung ketemu orang tua, kita kasih uang sama orang tua. Tapi ada orang yang pulang kampung minta, "Pak, saya mau berangkat lagi ke kota, minta uang." Walaupun umurnya udah 40 tahun, dia masih kanak-kanak. Belum dewasa, belum mandiri, saudara. Saudara, dan yang keempat adalah berinisiatif. Inisiatif artinya saudara itu tidak pasif. Misalnya waktu saudara melihat di ruang kerja, ada sampah berantakan di ruang kerja. Saudara ambil inisiatif, ambil sampah.
Saudara masukkan ke tempat sampah. Jangan gak ada kegerakan. Saudara bangun pagi inisiatif bereskan tempat tidur mungkin. Saudara inisiatif ketika ada sesuatu yang gak beres saudara langsung bereskan. Dalam gereja juga begitu, dalam hal rohani begitu. Ada orang yang lemah, saudara kuatkan dia. Orang gak ke gereja ingatkan, inisiatif. Gak berkata, oh itu tanggung jawabnya pendeta. Tugasnya pendeta tuh, gak begitu saudara. Inisiatif, kuatkan orang lain, hiburkan orang lain. Inisiatif. Lalu saudara, orang dewasa itu tahu batasan. Kapan berhenti? Kalau main game, tidak game terus kayak anak-anak. Disuruh berhenti nangis. Tapi orang dewasa, saya mau main game setengah jam. Setengah jam selesai, tahu batasan. Oh ini istri orang, ini istriku gitu kan. Kalau orang gak tahu batasan, saudara istri orang pun dianggap istri sendiri. Saudara, uang orang dianggap uang sendiri, maka korupsi, ngambil uang orang. Pekerjaan, oh saudara uang di kantor, saudara ambilin terus. Karena apa? Gak bisa membedakan mana uang sendiri, mana uang perusahaan, saudara ya. Dan itu berbahaya. Tapi orang dewasa tahu batasan. Kitab ibadah, kita melakukan kehendak Allah. Ada batasan-batasan. Ini dosa, ini bukan. Dapat membedakan mana benar, mana yang salah. Mana boleh, mana enggak boleh. Kita harus ngerti itu. Lalu saudara dapat, mereka bisa melihat dan menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Saya percaya saudara kita itu punya banyak kekurangan. Sehingga seringkali kita stres karena kita banyak kekurangan. Kita bisa menerima, oh kekuatan saya di sini. Saya sulit untuk ngapalin matematika. Tapi untuk ngapalin duit saya semangat. Wah saudara, matematika susah tapi ngitung duit pinter. Nah udah saudara, ngitung aja duit terus saudara. Gak usah belajar matematika lebih lagi karena kita bisa stres. Saudara ada orang kuat di musik, dia gak kuat di IPA. Musik pergunakan itu. Ada orang kuat di olahraga sehingga saudara dia tidak kuat di apal kita. Kita bisa terima dan kita juga bisa mengerti orang lain. Tapi orang gak dewasa nuntut, wah menghakimi terus. Wah kamu itu bodoh, kamu itu begini-begini dan nuntut orang lain sempurna padahal dirinya tidak sempurna. Dapat menerima kritik, waktu dikritik gak emosi. Berapa banyak ibu-ibu atau bapak-bapak dikritik oleh pasangannya malah marah. Dianggapnya menghakimi, kasih masukan malah emosi. Namanya pelayan Tuhan, pengerja tapi kritik gak mau. Dikritik, dikasih masukan gak mau, merasa paling benar. Itu bukan kedewasaan. Dikritik dengan senang hati, terima saran, masukan. Bisa kerjasama dengan semua orang. Orang yang nyusahi, orang yang baik kita bisa kerjasama. Gak semua orang yang, saya gak bisa kerjasama dengan dia. Tinggalin, gak bisa. Orang yang dewasa mampu bekerja sama dengan orang-orang sulit. Mungkin istrimu itu orang sulit. Kita bisa bekerja sama. Engkau gak cerai. Engkau gak melakukan pertengkaran terus. Tapi kita bisa menerima kerjasama. Cari kesesuaian. Kita dengan teman di kantor, dengan pelayan Tuhan di gereja, dengan jemaat, kita bisa kerjasama dengan semua orang. Itu dewasa dan penuh buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan masih banyak tanda kedewasaan. Dan kita sedang menuju kesempurnaan itu nanti kalau Tuhan datang. Tapi sekali lagi, sampai kapanpun saudara tidak bisa menjadi sempurna. Yang sempurna hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Pendeta pun gak akan sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi dewasa. Saudara, itu yang Tuhan rindukan. Saudara, untuk ibadah pribadi, mari kita akan lihat. Pesan Tuhan dalam Ulangan 10 ayat 12 dikatakan begini. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain apa? Dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan apa? Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan minta. Selain itu Tuhan gak minta. Tuhan minta apa? Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu? Bapak Ibu, apa yang diminta dari kita? Yang Tuhan minta adalah takut akan Tuhan.
Yang Tuhan minta adalah hidup menurut jalan Tuhan. Yang Tuhan minta adalah mengasihi Tuhan. Yang Tuhan minta adalah ibadah sungguh-sungguh dengan segenap hati. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa. Tapi sayang sekali terlalu banyak orang Kristen yang kanak-kanak atau kekanak-kanaan. Kita nggak dewasa. Ibadah kalau ada pendeta datang, kalau enggak ya sudah. Apalagi ibadah streaming. Oh, kalau enggak disuruh-suruh, saudara enggak ibadah, enggak ada usaha. Saudara enggak catat, hari Kamis jam 7 ada ibadah. Saudara sering lupa, kalau enggak diingetin nanti saudara pura-pura lupa. Tapi di sini pasti enggak ada. Kita semua ibadah. Amin, saudara. Hari Minggu, nanti sebentar lagi kita ibadah juga onsite. Saya rindu saudara ingat di jam ibadah, jangan pura-pura lupa karena enggak diingetin sama gembala kul, saudara. Saudara, kita lihat banyak jenis ibadah. Ada ibadah pribadi. Ini yang kita bicarakan malam ini. Ada ibadah keluarga. Ada ibadah dalam kelompok kecil, sel, kul. Ibadah raya, korporat, KKR. Ibadah umum dan semuanya. Ada ibadah pribadi melalui perbuatan tindakan. Itu juga ibadah. Kata ibadah dari bahasa aslinya abodah. Abodah. Saudara sekalian, apa Tuhan memanggil kita, menciptakan kita itu untuk ibadah. Kata mengusahakan itu artinya abodah dalam Kejadian. Tuhan memanggil kita untuk bekerja dan beribadah, menyembah kepada Tuhan. Itu panggilan kita. Nah, maka itu perbuatan-perbuatan ibadah itu juga penting. Apa tujuan ibadah? Minggu lalu saya sudah sampaikan. Untuk menghormati Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Untuk mentaati Allah. Penyembahan kepada Allah. Bukti bahwa kita bergantung kepada Allah. Itu ibadah. Kalau saudara lakukan ini, maka Tuhan akan disukakan. Dan saudara akan melihat bagaimana tingkat kedewasaan kita. Saudara, ibadah itu juga dilakukan dengan segenap hati. Apakah pribadi, dalam kelompok sel, atau dalam keluarga. Kita lakukan dengan segenap hati. Apa itu segenap hati? Sungguh-sungguh. Dalam kesadaran penuh. Kasih yang utuh, tidak setengah hati. Murni, kudus, tanpa cacat. Itu harus segenap hati. Segenap hati juga melibatkan roh. Jiwa, pikiran, perasaan, emosi kita. Ada hasrat yang kuat. Untuk kita ibadah. Juga seluruh aspek hidup kita. Kita keuangan kita, waktu kita, keinginan kita semuanya. Jadi kalau ibadah sama Tuhan harus utuh. Saudara sang doa pribadi gak boleh main-main. Karena ibadah pribadi, doa pribadi saudara main-main. Gak berkenan. Tuhan mau. Tuhan suka kalau melihat anak-anaknya beribadah dengan segenap hati. Saudara. Dilihat orang, gak dilihat orang, kok ibadah sungguh-sungguh. Dan malam ini saya sampaikan. Ini adalah ibadah yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Karena gak ada yang nyuruh. Gak ada yang menggerak nyembah. Tapi lama-lama orang nyuruh terus kan bosan juga. Tapi saya rindu saudara memahami, bangun pagi untuk berdoa, gak usah disuruh lagi. Baca Alkitab gak usah disuruh lagi. Apa saudara unsur penting dalam ibadah pribadi saudara? Atau ibadah Kristen? Yang pertama perhatikan masalah hati. Yang kedua dalam ibadah ada pujian. Ada doa, ada firman dan ada persembahan. Minimal ada 6 unsur penting dalam ibadah. Baik ibadah pribadi, ibadah dalam kelompok kecil, ibadah keluarga, atau ibadah raya minimal ada 6 hal ini. Yaitu hati kita, pujian, lalu juga penyembahan, doa, firman, dan persembahan. Ini harus ada, coba cek kembali. Apakah ibadah kita itu ada 6 unsur ini atau tidak. Kalau 6 unsur ini ada berarti ibadahmu berkenan kepada Tuhan. Nah kita lihat unsur pertama masalah hati. Hati yang murni, hati yang kudus, tulus, ikhlas. Jangan setengah hati. Hatinya berat, berat hati saudara ya. Apalagi keras hati. Nah setengah hati, ibadah setengah hati, pelayanan setengah hati. Setengah hatinya di gereja, setengah hatinya di tukang bubur ayam saudara. Oh saudara setengah hati. Apalagi seperempat hati saudara.
Ya. Nah, Mazmur 24 ayat 3 dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Di tempat kudus, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang bersih hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, ibadah tapi nipu jalan terus, nipu diri sendiri. Doa enggak? Oh doa dong, padahal enggak. Itu nipu diri sendiri. Kamu baca Alkitab enggak? Oh baca dong, padahal enggak. Saudara nipu diri sendiri. Ketika sudah menipu diri sendiri, ibadahmu enggak berkenan. Dialah orang yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Saya tanya, sudah mau diberkati? Mulai dari hati yang murni, pelayanan, doa, apapun ayo lakukan dengan hati murni. Gak dilihat orang sudah. Yang penting Tuhan lihat kita. Ibadah itu bukan untuk menyenangkan orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau engkau senangkan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Jadi dimulai dari hati yang murni, hati yang kudus, hati yang utuh. Saudara, dengan segenap hati di tengah penderitaan, kadang-kadang masalah ada dalam hidup. Saya mengambil keputusan kadang-kadang di tengah keluarga kita juga kadang-kadang untuk misbah keluarga aja kadang kita satu sibuk sana satu sibuk sini, kadang-kadang udah pagi-pagi udah ada masalah. Tapi saya mengambil komitmen apapun terjadi misbah keluarga harus kita jalankan. Itu kewajiban, itu harus. Jangan sampai ibadah kita batal gara-gara kita ada masalah. Jangan, lakukan. Ibadah pribadi ya begitu. Mungkin kau capek sekali. Tapi kau harus punya waktu untuk duduk diam. Mendengar suara Tuhan, memuji nama Tuhan. Jadi hati kita kadang terluka. Hati kita hancur. Tapi saya sampaikan. Saudara harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau bisa ibadah di tengah hati yang hancur. Saudara, itu tanda kedewasaan saudara. Amin, saudara, saya rindu saudara bisa ibadah kepada Tuhan. Saudara dilihat orang, gak ada suami, gak lihat istri, gak lihat. Saudara datang, orang tuamu gak lihat. Tapi engkau punya waktu berduaan dengan Tuhan. Itu ibadah pribadi. Yang kedua, unsur kedua adalah pujian. Nyanyian rohani, suka gak nyanyian rohani? Atau nyanyian rohana, saudara ya. Rohani, saudara ya. Kalau rohani atau rohana, saudara kan. Nah kalau saudara suka lagu rohani, pujian, nyanyian rohani. Itu nyanyian yang memang terinspirasi dari Roh Kudus. Orang mengarang lagu-lagu rohani karena digerakkan Roh Kudus. Ada pewahyuan, ada firman di situ. Saudara nyanyikan lagu itu. Ada kuasa dalam setiap pujian. Dan Tuhan ngomong begini, Efesus 5:19 dikatakan apa? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Oh saudara, mazmur, kidung puji-pujian. Dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, amin. Tapi ada gereja tertentu gak boleh teriak, gak boleh bersorak. Kalau di gereja harus hening, malam sunyi senyap, itu kan? Kayak kuburan, saudara-saudara ya. Padahal Tuhan katakan bernyanyi bersoraklah. Kadang mereka ngeledek orang-orang yang suka nyanyi bersorak. Saudara, dia wah itu nyanyi kayak orang gila aja nyanyi. Gak apa-apa saudara, lebih baik dianggap gila daripada gila beneran, ya kan? Saudara boleh nyanyi kayak Daud bersorak sore waktu memuji Tuhan. Dia gak peduli omongan orang. Ya, naikkan pujian syukur. Lalu dalam 2 Tawarin 22 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amun dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Orang yang suka nyanyian rohani akan dibawa oleh Tuhan kepada kemenangan. Musuh-musuhmu akan dikalahkan. Mungkin musuhmu sakit penyakit, akan bisa dikalahkan karena apa? Kuasa nyanyian. Amin saudara. Nyanyikan pujian. Jangan dihentikan itu. Ayo nyanyi. Menyembah. Bersorak-sorai. Jangan ditahan. Ada kuasa yang besar. Sehingga Yosafat dengan pasukannya menjarah. Pada waktu itu Yosafat takut karena ada musuh yang sangat besar.
jumlahnya. Tapi waktu mereka maju berperang, ada pemuji penyembah. Ini hebat sekali. Perang tapi nyanyi, saudara. Orang Kristen gitu kan. Ada masalah besar nyanyi, saudara. Ada masalah besar nyanyi, saudara. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan akan berperang ganti kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita menyanyi itu melibatkan roh, jiwa dan tubuh kita. Jadi iman kita bangkit. Kalau saudara nggak punya iman, nyanyi aja. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nyanyi aja saudara. Saudara boleh nyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saudara tahu Pak Niko waktu ngarang lagu itu? Itu lagu ketika Pak Niko keadaannya terpuruk. Nggak bisa bersorak-sorai. Tapi Tuhan suruh naikkan pujian segala puji syukur. Kita nyanyi itu dengan sorak-sorai tertawa. Tapi waktu lagu itu diberikan oleh Tuhan, Pak Niko sedang menangis nyanyi lagu itu. Kenapa? Keadaannya sedang hancur saudara. Ya maka itu ketika kita bisa mengucap syukur di tengah penderitaan, bisa nyanyi di tengah masalah, itu tanda kedewasaan rohani. Amin. Saudara, unsur yang ketiga. Ini unsur penting yaitu penyembahan. Penyembahan roh, dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh saudara? Menyembah dalam roh artinya roh kita sudah dilahirkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali. Roh kita hidup, bukan mayat yang nyembah. Roh kita hidup. Roh Kudus juga orang yang menyembah dalam roh artinya penuh Roh Kudus. Bisa pakai bahasa roh. Ya, lalu apa saudara? Hidup benar. Itu roh dan kebenaran. Artinya kita hidup benar sesuai firman Tuhan. Atau kita dibenarkan oleh Allah. Kita nggak sempurna. Tetapi ketika kita berbuat salah, kita bisa dibenarkan oleh Allah. Itu benar. Kalau benar itu bukan berarti 100% benar. Kita nggak mungkin bisa 100% benar. Tetapi kita bersyukur. Tuhan, Yesus, kebenaran itu akan membenarkan setiap kita. Amin. Maka Tuhan katakan Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan janjikan. Kita ingat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Ketika di surga terjadi pujian penyembahan. Maka apa yang dikatakan oleh ayat ini? Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian. Ini kebaktian di surga. Ibadah di surga. Dan hormat dan ucapan syukur kepada dia. Yang duduk di atas tata itu. Yang hidup sampai selama-lamanya apa? Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Di hadapan dia. Yang duduk di atas tata dan mereka menyembah dia. Yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota yang di hadapan tata itu sambil berkata, Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Surga penuh dengan penyembahan. Ini tua-tua perhatikan. Tua-tua menggambarkan kedewasaan. Orang yang dewasa tersungkur menyembah itu menyukakan. Setiap kali kita mendengar pujian orang nyanyi nyembah Tuhan rasanya pengen tersungkur. Oh Tuhan, Engkaulah yang mempunyai kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara punya hati yang begitu peka terhadap nyanyian pujian penyembahan. Waktu kesan ibadah hadirat Tuhan begitu kuat. Engkau bisa tersungkur dan menangis. Tuhan, Engkaulah yang punya kuasa untuk selama-lamanya. Engkau yang punya kuasa untuk selama-lamanya. Kedewasaan rohani tidak bisa dibohongi. Itu bicara kondisi hati yang mudah sekali tersentuh oleh hadirat Tuhan. Saya sering kali melihat orang tertentu waktu di ibadah. Oh, pujian baru dinaikkan, air mata sudah mengalir. Oh, dia sudah nggak tahan dan dia sudah tidak peduli kanan kiri lagi. Oh, dia hanya ambil tisu dan menangis dan mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Tapi ada orang tertentu, orang lain sudah menangis tapi dia tetap nonton ibadah dan tidak merasakan hadirat Tuhan. Hatinya begitu kering dan tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena engkau kanak-kanak. Engkau bukan tua-tua rohani yang begitu peka terhadap hadirat Tuhan yang datang. Dan sangat menyedihkan jumlah orang ini banyak sekali. Saudara, tiap minggu engkau ibadah. Tapi apakah engkau merasakan hadirat Tuhan? Saya tidak tahu.
Saya sering kali walaupun di rumah saya merasakan hadirat Tuhan. Waktu saya ibadah pribadi saya merasakan hadirat Tuhan. Kadang saya tersungkur. Saya kadang-kadang cium lantai dan berkata, Tuhan, langit adalah tahtamu. Bumi adalah tumpuan kakimu ya Tuhan. Saya cium lantai dan berkata, Tuhan, aku cium kakimu pagi ini. Itu penyembahan. Itu menyerahkan mahkota. Gak ada kesombongan lagi. Apa yang bisa saudara sombongkan? Uangmu akan kau tinggal. Kekayaanmu akan kau tinggal. Engkau gak bawa apa-apa di hadapan Tuhan. Kita hanya membawa hati dan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara, unsur yang keempat. Apa yang menjadi unsur penting dalam hidup kita. Dalam ibadah, yaitu doa. Doa itu adalah kehidupan pribadi doa kita. Saudara perhatikan, doa itu bicara tentang komunikasi dan relasi. Jam-jam doa pribadimu membuktikan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau semakin sering berdoa, itu pertanda bahwa engkau komunikasi dengan Tuhan lancar. Ketika suami istri jarang komunikasi, pasti ada masalah dia. Dulu aja waktu masih pacaran, saudara, duduk di bawah pohon cingkol gitu ya. Karena kebetulan pacarannya di Ciampea, saudara. Nah, saudara pacaran di situ berjam-jam sampai digigitin semut pun nggak terasa. Kenapa? Karena saudara cinta. Ngobrol berjam-jam rasanya betah. Sudah pulang, masih telepon lagi, gimana yang ini? Padahal baru pulang, saudara. Tetapi setelah menikah jarang komunikasi. Ada yang seminggu gak omongan sama istrinya, sama suaminya. Bermasalah. Kalau engkau tidak punya komunikasi doa baik dengan Tuhan, itu pertanda hubunganmu gak baik. Orang yang tiap detik, tiap jam, Tuhan terima kasih. Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau komunikasi terus. Waktu engkau di jalan sedang nyetir mobil, tiba-tiba, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau bisa doakan daerah-daerah itu. Engkau bisa doakan suamimu, istrimu sedang masak mungkin. Engkau bisa ingat suami, ingat anak. Kenapa? Komunikasimu lancar dengan Tuhan. Kalau engkau gak punya komunikasi dengan Tuhan, engkau tidak punya doa, jam-jam doa pribadi yang baik, maka engkau hubunganmu tidak baik. Saudara, Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah, seperti yang biasa dilakukan. Daniel biasa berdoa sehari 3 kali. Ketika ada ancaman bahwa siapa yang menyembah selain kepada raja akan dimasukkan gua singa, Daniel gak peduli. Akan menjadi Daniel masuk gua singa, dan singa pun gak doyan. Kenapa? Malaikat bungkam singa-singa itu. Saya percaya kalau saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, doamu begitu indah, engkau hubungan dengan Tuhan baik, maka keselamatan akan menyertai kita. Dan unsur kelima, firman Tuhan. Bagaimana kau mencintai firman? Firman Tuhan ini adalah firman Allah, adalah Allah sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan mendidik, memperbaiki kelakuan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang malam. Dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dia apapun yang dikerjakan berhasil. Tuhan mau saudara mencintai firman. Apa itu saudara? Firman Tuhan itu berfungsi. Firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kenapa? Firman Allah adalah Allah. Firman Allah itu pelita dan suluh bagi jalan hidup kita. Kekuatan firman Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan kita. Next. Kekuatan pedang roh. Firman Allah adalah pedang roh. Firman Allah itu menyelidiki hati kita. Firman Allah itu seperti hujan yang turun menyuburkan bumi. Firman Allah bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah itu seperti madu yang menguatkan kita. Firman Allah memberi hikmat kepada kita. Dan banyak fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Saya rindu saudara hidup dengan firman Allah. Renungkan firman. Hidup dalam firman. Saya percaya kalau kau hidup dalam firman, maka Tuhan akan apapun yang dikerjakan berhasil. Saudara mau diberkati Tuhan. Cintai firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Dan unsur yang keenam, yang terakhir saya sampaikan. Saudara, unsur ini penting, yaitu persembahan. Banyak orang debat dengan jenis persembahan. Ada persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, segala macam persembahan. Tuhan katakan muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu.
maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sakius waktu bertobat dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan persembahkan uangku. Kalau aku sudah menipu orang lain, aku akan kembalikan. Sakius bertobat seluruh hidupnya, uangnya dia serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan hari ini orang ini pun anak Abraham. Si pemungut cukai disebut anak Abraham. Kenapa? Dia mengalami pertobatan. Kita ingat persembahan 1 keping perak yang dipersembahkan oleh janda. Tuhan katakan persembahan janda yang lebih besar dari siapapun. Dia berikan seluruh hidupnya. Saudara, persembahan yang terbaik adalah persembahan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kau persembahkan tubuh dan persembahan yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Ayo kita persembahkan seluruh hidup kita, berkenan tubuh, jiwa, roh kita. Dalam Filipi 1 ayat 1 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini yang Tuhan mau. Saudara persembahkan hidup saudara. Jangan bicara persembahan itu, debat tentang persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Saya ingin katakan, persembahan itu miliknya Tuhan. Kadang-kadang ada pendeta yang merasa hidupku itu bergantung jemaat. Tidak, hidup saya tidak bergantung jemaat. Hidup kita bergantung Tuhan. Kadang harga di pendeta, kalau ini pendeta nggak saya kasih persembahan, pendeta itu pasti mati nih. Enggak saudara, pendeta akan hidup karena Tuhan yang pelihara. Kalau saudara nggak kasih persembahan, urusan saudara sama Tuhan nanti. Karena Tuhan katakan apa? Saudara tahu, pendeta itu kaum Lewi, hamba-hamba Tuhan kaum Lewi. Tuhan katakan kaum Lewi nggak dapat warisan secara materi. Kaum Lewi warisannya ada ditaruh di perusahaan saudara, ditaruh di kantong saudara, ditaruh di gaji saudara. 1/10 itu milik Tuhan, itu haknya orang Lewi. Kalau engkau tidak berikan, engkau ambil hak orang Lewi. Maka Tuhan katakan apa? Bukan berkat tapi kutuk. Itu hak. Kalau saudara juga di uangmu itu ada hak orang miskin. Ada hak orang lain. Dan kalau engkau tidak berikan, engkau menahan milik orang lain. Maka itu Tuhan itu adil. Hamba-hamba Tuhan membagikan hal rohani. Seperti Paulus katakan, aku bagikan yang rohani dan engkau memberikan yang jasmani. Karena ada keadilan di situ. Saudara diberkati, kita pun diberkati. Saudara menerima berkat rohani yang tidak akan lalu. Dan saudara pun juga menerima berkat jasmani, itu janji Tuhan. Hari ini saya sampai kesimpulan malam ini. Janji Tuhan akan dilakukan kalau engkau ibadah pribadi yang sungguh-sungguh. Tuhan katakan bahwa ibadah dengan segenap hati itu yang harus kita lakukan. Dan Tuhan janjikan hujan akan turun, berkat akan dilimpahkan. Amin. Untuk firman Tuhan malam ini, mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kita supaya kita lebih lagi mengutamakan Tuhan. Ada orang gak ada orang, kau ibadah sungguh-sungguh. Pribadi punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mari kita datang kepada Tuhan.